Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini bertepatan dengan malam ke-24 Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan dengan Rabu malam Kamis tanggal 5 tanggal 5 Mei 2021. Kita memulai pembacaan makalah atau buku tipis dengan judul Takrib Ahkamil Id wa Zakatil Fitri yang ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Hamid Ibnu Yahya Ibnu Zaid Al-Hajuri Az-Zu'kari. Di sini disebutkan kata penulis yaitu Syekh Abdul Hamid Az-Zu'kari, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Taqribu Ahkamil Id wa Zakatil Fitri. Takrib itu artinya mendekatkan atau pendekatan. Ahkam itu artinya hukum-hukum. Al-Id itu hari raya. Wa zakatil fitri, zakat fitrah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian yang layak tercurahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Kata penulis buku ini, Ja'a fi sunani Abi Dawud. Telah datang dalam Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Siapa nama penulis kitab Sunan Abi Dawud? Abu Dawud namanya siapa? Ibrahim? Siapa? Rafiq? Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani. Seluruh penulis kitab hadis Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah semuanya bukan orang Arab. Ya, semuanya orang Ajam, non Arab. Min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah anak dan hartanya. Sehingga Anas bin Malik mempunyai anak banyak. Disebutkan sampai 100 kalau tidak salah anaknya. Dan beliau punya banyak harta. Anas bin Malik adalah sahabat yang akhiru man mata bil Madinah, sahabat yang paling terakhir mati di kota Madinah. Beliau 10 tahun melayani Rasulullah SAW, statusnya sebagai pelayan Rasul selama 10 tahun. Anas mengatakan Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Sedangkan mereka penduduk kota Madinah memiliki 2 hari yang mereka biasa bermain-main pada 2 hari tersebut.
Faqal, lalu Rasul mengatakan, ma hadzanil yauman, apa 2 hari ini? Ya. Qalu, mereka mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dulu kami ya Rasulullah biasa bermain-main pada 2 hari tersebut ketika di jahiliyah. Maknanya ketika kami masih di masa jahiliyah, belum masuk Islam, kami biasa main-main, senang-senang pada 2 hari tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dengan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan keduanya. Maknanya Allah telah menggantikan 2 hari tersebut dengan hari yang jauh lebih baik. Apa itu? Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri. Di sini Rasulullah SAW tidak mengingkari tindakan mereka masyarakat jahiliyah yang main-main ketika lebaran atau ketika hari raya mereka. Namun Rasul cuma memberitakan penggantian dari Allah Subhanahu wa taala. Diambil istinbat oleh para ulama bahwasannya hari raya memang adalah waktu untuk bersenang-senang. Ya. Hari raya itu adalah hari yang memang kita disyariatkan, bahkan disunnahkan, masyru'un, izharul farah. Sunnah. Menampakkan kegembiraan pada hari raya hukumnya sunnah. Ya. Barang siapa yang menampakkan kesedihan di hari raya, maka dia sudah menyelisih sunnah. Nah, ini calon-calon nak sedih ya tahun ini. Mudik lah dah baca, sholat id dah baca. Ya dah PRT. Kalau cah itu tambah sedih. Buntu pulo. Bini dah kati. Nah, itu luntam kata bahasa kami itu. Itu kan. Jadi biasa untuk anak-anak dikasih mainan tembak-tembakan yang bukan yang peluru itu yang apa? Tembakan zaman dulu itu cetas-cetas itu tadi. Itu tidak masalah, perkara yang mubah. Ya memang lebaran itu adalah hari yang kita untuk main-main. Kalau dulu kami kalau di Yaman udah tradisi kalau lebaran biasanya ada permainan. Kalau tidak main bola, paling karate, silat, ya. Pokoknya menampilkan apalah atraksi masing-masing daerah masing-masing, ya. Yang bau-bau Amerika, bau Jazair, nampillah permainan mereka. Cuma orang Indonesia di sana paling pacaknya karate, silat, ya cak gebuk-gebukan lah sedikit-sedikit tadi. Perkara mubah. Yang tidak pacak paling main bola. Itu tadi. Perkara yang memang dianjurkan. Walihadainil aidain ahkamun. Untuk 2 hari raya ini ada hukum-hukum tertentu. Yan bagi lil muslim ayyata'allamaha. Yang sepantasnya, seyogyanya bagi seorang muslim ayyata'allamaha, untuk mempelajarinya. Wa ya'ti biha, dan mengerjakannya. Ya'ti biha maknanya mendatanginya, yaitu mengerjakannya. Wa awwalu hadhil ahkami, dan hukum-hukum yang pertama kali ya adalah di sini disebutkan an laisa fi dinina ghairu hadzainil idain, atau ghairu hadzainil idain. An laisa fi dinina ghairu hadzainil idain. Yang pertama, hukum yang pertama yang harus kita yakini bahwasannya
itu bisa dibaca anna atau dibaca an. Kalau dia dibaca anna itu tidak ditakhfif. Kalau dibaca an bisa ditakhfif, takhfif juga diboleh. Ya. Itu Dil. Brib. Hah? Boleh enggak an dibaca anna atau an? Boleh kan? Iya, Rafi. Boleh. Dil. Boleh kan? Ya, Dokter Fi. An ya. Laisa fi'il. Seperti berarti dibaca an ya. An takhfif. Ya kan? Dibaca an karena fi'il. Seperti ayat dalam Al-Qur'an, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. An di situ adalah an takhfif. Ya, karena lafaz an itu, tapi sebenarnya dari anna. Tapi karena dia setelahnya fi'il, maka ditakhfif dalam bahasa Arabnya. Ya, enggak ditasydid. Sama maknanya li taukid juga. An laisa fi dinina ghairu hadzainil aidain. Bahwasannya tidak ada di dalam agama kita ini selain dua Id ini tadi. Dua Id itu maknanya Idul Fitri, Idul Adha. Sawa'un fi dzalika Idu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama saja. Baik hal yang demikian itu berkaitan dengan Id kelahirannya Nabi, au Id awalis sanah, atau Id awal tahun, au Id Lailatul Isra, atau Id malam Isra Mi'raj, au Id Sya'baniyah, atau Id Sya'baniyah. Apa Id Sya'baniyah ini? Nisfu Sya'ban itu ya? Sya'baniyah ya? Atau Id Sya'baniyah, Nisfu Sya'ban. Kullu dzalika minal bid'il muhdatsah. Semua itu dianggap, dikategorikan kebid'ahan yang baru dimunculkan. Fi dinillahi azza wa jalla, dalam agama Allah azza wa jalla. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang memunculkan perkara yang baru dalam urusan kami ini, maknanya urusan agama, sesuatu yang bukan bagian dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka tertolak. Wa min dzalik, dan di antara hal itu, di antara bentuk id yang sifatnya bid'ah, ya, idus saurah, id as-saurah. Saya terjemahannya apa, Bik? Id saurah itu apa? Ya benar. Saurah itu meliputi revolusi, demonstrasi, apa lagi? Ya, hari ulang tahunnya. Bukan proklamasi. Aduh, masa anak-anak nyebutkan. Kalau contoh di Indonesia tuh hari enggak. Hari 212 itu. Ya enggak? Ya pada kan diulang tiap tahun kan? Reuni 212 itu. Lah, ngapa enggak dia makan? Sama baik kan? Itu kan diulang tiap tahun. Namanya itu kan berulang tiap tahun. Ya pada? Itu tadi. Sebenarnya dampak dari tindakan kemarin itu memunculkan seperti itu, ngulang terus tiap tahun sampai turun temurun. Yang kita tahu sejarahnya, tahu, ya kan? Itu kan dirayakan, tidak menutup kemungkinan kaget di setiap masjid mengenang tanggal 12 bulan 12 ya, terus setiap tahun. Mereka tak tahunya mungkin hari itu terserah, entah mungkin anak cucu keturunan kaget tahunya hari apa lah kira-kira kan, ya kan? Padahal yang tahu sejarah itu hari ya demo besar-besaran kemarin kan, itu tadi namanya saurah. Wa Idul hari
Hari mak, saya kata. Hari mak, mensong kuripan masalahnya. Antum yang manggil hari ibu. Hari umak katanya. Wa idus syajarah, hari pohon. Ya kan? Ada hari pohon. Kalau hari bumi ada. Barusan hari bumi ini barusan. Beberapa hari bumi ada. Hari bumi itu diperingati biasanya sama perusahaan-perusahaan yang BUMN biasanya matikan lampu. Itu tadi. Wa idul ummal. Ummal itu pegawai. Hari buruh. Hari buruh. Wa ghairu dzalika minal a'yad, dan yang selain itu dari id yang ada. Allati ma anzalallahu azza wa jalla biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan ilmu padanya. Nah, kemudian barulah kita masuk pembahasan hari rayanya. Baca Dil. Cukup, maju dikit Dil. Jangan mundur-mundur, dasar jangan bacanya kalau mundur. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa min ahkami 'Id al-Fitri annahu yashra'u al-muslimu bit-takbiri bi intihai akhir yawmin min Ramadana wa bi ghurubi syamsi, li'anna Allah 'azza wa jalla yaqul litukmilul 'iddata wa tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa 'la'allakum tashkurun. Ya. Wa min ahkami 'Idul Fitri, dan termasuk fikih atau hukum yang berkaitan dengan Idul Fitri, annahu yashra'ul muslim bitakbir, bahwasannya seorang muslim yashra' itu memulai. Seorang muslim memulai bertakbir bintihai akhiri yaumin min Ramadan, yaitu dimulai kapan? Ketika berakhirnya hari Ramadan, wabi ghurubi syamsihi, dan ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari, puasa terakhir, buko terakhir itu kan terbenam matahari, maka sudah bisa dimulai bertakbir di Idul Fitri. Ya. Lianna Allah Ta'ala yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya agar kalian menyempurnakan bilangannya dan supaya kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untuk kalian supaya kalian mau bersyukur. Berkaitan dengan ayat ini pada lafaz walitukabbirullah, ini yang jadi tarik ulur di kalangan para ulama. Apa makna takbir di sini? Sebagian para ulama mengatakan takbir di sini adalah takbir, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sampai selesai takbir seperti itu. Sebagian lagi mengatakan takbir di sini maknanya ta'zim, sehingga makna ayat walitu'azzimullah ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah. Sehingga menurut pendapat kedua yang menyatakan agar kalian mengagungkan Allah SWT, maka tidak disyariatkan, katanya mereka, bertakbir pada malam Id. Ya. Kapan disyariatkan? Ya berdasarkan hadis, yaitu ketika keluar sholat Id. Itu tadi. Namun Allah alam, mayoritas para ulama mengatakan sudah disyariatkan bertakbir sejak malam Idul Fitri. Famin tamami syukrillahi azza wa jalla at-takbiru, dan termasuk bentuk kesempurnaan bersyukur kepada Allah adalah bertakbir. Wa ta'zim lillahi azza wa jalla, dan mengagungkan Allah azza wa jalla inda intihai iddati syahr, ketika berakhirnya bilangan bulan, yaitu bilangan hari sebulan full. Wa yantahi syahru bi amrain,
bulan Ramadan itu berakhir dengan salah satu dari dua perkara, ya. Berakhirnya dengan dua perkara, tapi tidak mesti dua-duanya, salah satu saja sudah dinyatakan berakhirnya bulan. Yang pertama bi khurujil hilal wa zuhurihi, yaitu dengan keluarnya hilal, nampaknya hilal, wa zuhurihi, dan nampaknya. Walaupun bulan kita walaupun hari kita baru 29, kalau sudah nampak hilal maka sudah dikatakan Syawal. As-tsani, yang kedua, bi ikmalil iddah salasin, dengan menyempurnakan bilangan hari tersebut 30. Jadi kalau hilal belum nampak maka genapkan 30 hari tersebut. Kapan ngecek hilal? Cek di tanggal 29 bulan Hijriyah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya alaikum fa akmilul adad. Puasalah kalian dikarenakan melihat hilal, dan berbukalah kalian dikarenakan melihat hilal. Jika terhalangi bagi kalian, tertutupi, ya, hilal tersebut, fa akmilul adad, maka sempurnakanlah bilangan harinya menjadi 30. Al-adad di sini maknanya bilangan hari. Bulan tersebut kalau tidak 29, 30 ya. Lanjut, Dil. والتكبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغته شيء إلا أن أحسن ما في الباب ما جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. أما ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر الله. Bacanya itu takbirnya dibaca. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Terus. Wa amma ma jaa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Di sini disebutkan wa takbir lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sighati syai'un. Lafaz takbir itu sebenarnya tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadis yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak ada. Rasul tidak ada, maksudnya itu Rasul ngajari langsung gitu loh. Seperti zikir-zikir dalam salat itu kan Rasul langsung ngajari kan? Illa, namun anna ahsan ma fil bab, yang paling bagus dalam permasalahan ini, dalam masalah takbir ini, ma ja'ani ibn Abbas wa ani ibn Mas'ud, adalah riwayat yang datang dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud. Di antaranya disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dulu Abdullah bin Mas'ud bertakbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang ma'ruf ya, yang ma'ruf di kita ya. Wa amma ma ja'ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqul Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali, walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Dua-duanya ini boleh, tidak masalah. Wa hunaka alfadhun ja'at anis salaf ghairu hadhil alfadh. Di sana ada lafaz-lafaz yang datang dari salaf selain lafaz-lafaz ini. Fal amru fihi sa'ah, dan permasalahannya ada keluasan, terserah selagi datang dari salaf, ada tabi'in atau ada sahabat yang melafadzkannya, silakan. Berkaitan dengan yang gimana dia kemarin yang dari Imam Syafi'i itu
Itu tadi. Yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kami ketika belajar itu ternyata memang ada dari Imam Syafi'i. Ya, dari Imam Syafi'i. Walaupun bukan dari sahabat, tapi Imam Syafi'i mengatakan bagus. Dalam artian dulu sebatas ilmu yang kami ketahui, dikira ini ngarang-ngarang dewek masyarakat. Ternyata enggak, itu memang juga datang dari Imam Syafi'i. Ya, antum bawa bukunya, katanya. Ada enggak? Enggak ada bawa ya. Jadi kalau mau ditambah itu juga enggak masalah. Yang gimana lafaznya gimana? Oh Nasra, coba hari ini nih ngalah dia nih. Pakai mic, cuman dari benar itu datang dari Imam Syafi'i itu. Hah? Lupa. Malah lupa. Itu tadi. Ya itu enggak masalah ya. Intinya datang dari Imam Syafi'i. Ya. Intinya dalam masalah takbir ini ya enggak usah perpanjang ya, selagi masih ada salafnya, ada ulamanya ya sudah. Enggak masalah. Wa man jaa bi lafzi takbir wahdahu ajza'ahu. Barang siapa yang cuman membawakan lafaz takbir saja, itu cukup, diulang-ulang sama dia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus diulang-ulang sama dia. Itu enggak masalah. Ya enggak? Kan takbir. Nah itu tadi. Wa man adhafa ilaihi tahlil wa tahmid fa hadza dhahirul Qur'an. Barang siapa yang menambahkan ke takbir tadi, ditambahkan dengan tahlil, ditambahkan dengan tahmid, maka ini adalah zahir Al-Qur'an. Tidak masalah, itu bagus. Tadi seperti misalkan la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd juga bagus itu tadi, datang dari sahabat. Namun kalau seandainya dia cuma takbirnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar diulang-ulang, maka itu juga sah dan boleh. Liqaulihi ta'ala wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian menyempurnakan bilangan hari bulan tersebut dan supaya kalian bertakbir kepada Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah, kita mengucapkan apa? Pujian, ya kan? Wa yastamirru takbir fi Idul Fitri hatta yakhrujal imam. Pada Idul Fitri terus berlanjut takbir itu sampai imam keluar, imam datang. Maknanya sampai kita sholat Id. Difahami? Ya, sampai sholat Id. Fa idza kharajal imamu in qata'at takbir. Kalau imam khotib sudah mau mulai sholat, maka takbir sudah terputus. Ya maksudnya mau sholat kan, jangan lanjutkan. Mau sholat masih takbir. Lanjutkan nomor 3. Lanjut Dil. Al-thalith wa hakadha fi subhi hadha al-yawm yastahabbu wa yata'ayyanu al-mubadarah yustahabbu wa yata'ayyanu al-mubadarah bi ikhraj zakat al-fitri fawaqtuha al-afdal ma baina al-fajri ila khuruj al-imam wa waqtuha al-jaiz qabla al-'id bi yawmayn faqad kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyawmin aw yawmayn faqad yuridu bihadha as-sahaba ridwanullahu alaihim aw anna al-haditha marfu'un annahum kanu yakhrujunaha qabla al-'id yukhrijunaha qabla al-'id biyawmin aw yawmayn wa hadha sani'u Ibnu Umar aidan لأنه كان يعطيها عند الوكيل ثم يقوم بإخراجها
wa in ukhrijuha wa in akhrajaha ba'da sholati fahiya shadaqatun wa laysat bi zakatil fitri. Ya. Di sini disebutkan wa hakadha fi subhi hadzal yaum, demikian juga pada subuh atau pada pagi hari itu, hari Id ya, pada pagi hari ini yaitu hari Id Idul Fitri itu yustahab, disunnahkan, wa yata'ayyan al-mubarara bi ikhraji zakatil fitri, dan harus bersegera mengeluarkan zakat fitri, disunnahkan dan juga harus. Kenapa disunnahkan? Karena itu adalah waktu yang afdol. Waktu afdol itu setelah sholat subuh sampai sebelum dilaksanakan sholat Id, itu waktu afdol dan menjadi wajib. Kenapa? Kalau sampai kebablasan, jangan sampai bablas. Fa waqtuha al-afdal, di sini disebutkan demikianlah, di pagi hari tersebut disunnahkan dan sudah menjadi wajib agar bersegera mengeluarkan zakat fitrah. Fa waqtuha al-afdal ma bainal fajri ila khurujil imam, waktu yang afdal jaraknya antara fajar subuh sampai imam datang. Jadi kalau mau afdolnya seperti itu. Itu pun kalau kita dekat. Misalkan kita punya tetangga yang memang berhak dikasih zakat fitrah, jaraknya cuman 5 rumah, masih di sini di bawah naungan RT sini, dalam artian masih sempat. Kalau rumahnya di Pelaju, kaget telat kan, maka mendingan keluarkan malam. Wa waktu hal jaiz, sedangkan waktu mengeluarkan zakat fitrah yang jaiz boleh qabla al-Id bi yaumain, sebelum Id seukuran 2 hari, sehari atau 2 hari. Ya, sebelum Id. Kalau Id kita tanggal 13, berarti tanggal 11 sudah boleh nampung. Wa qad kana Ibnu Umar, dulu Abdullah ibnu Umar yu'tiha alladzina yaqbalunaha. Dulu Abdullah ibn Umar memberikan zakat tadi, mengeluarkan zakat tadi kepada orang yang menerimanya. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Kata Ibnu Umar, dulu mereka para sahabat itu mengeluarkan zakat fitri, memberi zakat fitri itu tadi sehari atau 2 hari sebelum lebaran. Faqad yuridu bihadza sahabah ridwanullahi alaihim. Terkadang yang diinginkan oleh Ibnu Umar dengan ini adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Maknanya mungkin saja yang dimaksudkan Ibnu Umar, dulu mereka mengeluarkan zakat fitrah sebelum Id sehari atau 2 hari. Mungkin yang dimaksudkan Ibnu Umar itu adalah para sahabat. Berarti kan amalan sahabat. Au anal hadis marfu'un atau yang dimaksudkan di sini adalah hadisnya marfu, kejadian yang ada di zaman Rasul. Annahum kanu yukhrijunaha qabla al-Id bi yaumin aw yaumain, bahwasanya dulu mereka para sahabat di zaman Rasul mengeluarkan zakat tersebut sebelum lebaran sehari atau 2 hari. Wa hadza sani'u Ibnu Umar aidan, ini juga pengamalan Abdullah ibnu Umar. Li'annahu kana yu'tiha 'inda at-tawkil thumma yaqumu bi ikhrajiha. Dikarenakan dulu Abdullah ibnu Umar memberi atau mengeluarkan zakat fitrah tersebut pada wakil itu kalau kita panitia itu tadi. Kemudian wakilnya tadi yang mengurusi pembagiannya atau pengeluarannya, penyalurannya. Itu bi ikhrajiha. Jadi tindakan Abdullah ibnu Umar yang menceritakan dulu para sahabat mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Id, ada 2 kemungkinan kata para ulama. Kemungkinan pertama, langsung dikasihkan ke orang fakir atau miskin tadi, sehari atau 2 hari sebelum lebaran. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yang dilakukan oleh mereka para sahabat tadi adalah menyerahkan kepada panitia pengumpulan zakat sehari atau 2 hari sebelum lebaran. Dan dua-duanya memungkinkan.
Disebutkan dalam Muwatta Imam Malik, ada riwayat yang menyebutkan mereka tadi yukhrijunaha inda man tajamma ilaihi shadaqah. Mereka mengeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Id tadi pada orang yang mengumpulkan zakat. Wa in akhrajaha ba'da shalah fahiya shadaqatun. Kalau seandainya dia keluarkan zakat tadi setelah salat Id, maka itu sedekah biasa. Walaisat bi zakatil fitri, dan tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Ini poin ketiga yang disunnahkan, yang dikerjakan ketika Idul Fitri. Yang pertama tadi apa? Yang pertama menyebutkan yang pertama tadi masalah bid'ah ya, ya. Atau kalau yang pertama sekali itu sebenarnya fikihnya berkaitan dengan malam Id, takbir ya, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian masuk lanjut yang berikutnya. Wa yustahabbu fi sabahi dzalikal yaum ay yuftiral muslim ala tamaratin witron. Disunnahkan pada pagi hari tersebut seorang muslim sarapan dengan menggunakan kurma dalam bentuk ganjil. Bisa 3, bisa 5, bisa 7, 9, 11, 13, sepiring juga tidak masalah. Kama sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Kata Anas bin Malik, dulu Rasul tidaklah berangkat pada hari Idul Fitri sampai beliau makan tamarat, kurma. Waqal, Anas bin Malik mengatakan, wa ya'kuluhunna witron, Rasul makannya ganjil. Jadi kurma yang dimakan oleh Rasul ganjil. Ini ya ikhwan khusus Id, bukan buka puasa. Kalau buka puasa itu tidak harus ganjil, terserah. Tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan buka puasa itu untuk ganjil. Ya benar, hati. Yang disebutkan dalam hadis itu semata-mata Rasul buka puasa dengan tamar. Jadi tidak mesti antum minta ganjil. Kalau antum nak 2 tidak masalah, 3, 4 terserah, bebas. Yang sunnahkan ganjil itu Idul Fitri. Qabla ayyadhhaba ilal musalla, sebelum Rasul berangkat ke lapangan. Wadzalika, dan yang demikian itu alasannya hatta la yaltabisa, atau hatta la yaltabisu al-amru wa yusil asyam, supaya perkaranya tidak tersamarkan lagi dan supaya tidak bersambung puasanya tadi. Jadi supaya apa? Supaya tidak tersamarkan inilah Id atau belum, dan supaya jangan mengesankan puasa Rasul itu nyambung. Wa in akala ghaira dzalika jaza, kalau dia makan selain kurma tadi boleh-boleh baik. Ternyata kurma udah ganti ya, makan pempek dah masalah. Ya pempek dah masalah, boleh itu tadi. Illa anna hadza sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun bahwasannya perkara ini adalah sunnah Rasul, makan sarapan dengan kurma. Maksudnya itu kurma itu boleh dimakan dulu, kurma, sudah makan kurma hantamlah tuh tekwan tuh, lajulah, tidak masalah, intinya ada kurma tadi nah ya. Jangan mentang-mentang kurma makalah kurma sikok baik ya, kaget ndak kuat gitu kan ya. Dalilun ala adamil ihtimam bit ta'am fi dzalikal waqti ya. Hanya saja bahwasanya inilah sunnah Rasulullah SAW ya, itu merupakan dalil tentang Nabi SAW tidak terlalu perhatian dengan makanan yang lain pada waktu itu. Dalam arti yang difokuskan sama Rasul cuman kurma, walaupun secara hukumnya boleh-boleh saja untuk makan yang lainnya. Kemudian yang kelima,
Wa minas sunnah, termasuk sunnah, ayyusallil id fil musallah. Salat id itu di musallah, di lapangan. Wa hadzal ladzi alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam was sahabatu wat tabi'un lahum bi ihsanin. Dan inilah yang Nabi dan para sahabat serta para tabi'un berada padanya, atau pengamalan mereka. Inilah yang diamalkan oleh Rasul, para sahabat dan juga para tabi'in. Wala yusalla fil masjid illa li hajatin kama tarin wa nahwihi. Tidaklah salat id dikerjakan di masjid kecuali kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, seperti karena hujan atau yang sejenisnya. Jadi hukum asal sunnah salat id itu di lapangan. Ya, namun kalau tidak memungkinkan di lapangan, dikarenakan lapangannya becek atau dikarenakan tidak katik lapangan yang adanya cuma masjid, maka dikerjakan di masjid, tidak masalah karena uzur. Nah, ini juga mudah-mudahan ada kesempatan ya, kalau kita ini bisa ngerjakan sholat id di lapangan. Cuman kalau untuk, tapi insya Allah mungkin kan yang dilarang di masjid, tidak di lapangan. Ya enggak? Ya enggak PRT. Lapangan mana? Depan rumah PRT. Luas itu depan rumah PRT itu. Luas kan? Luas. Dan itu yang afdol sebenarnya, ya. Dan biasanya kalau yang di Indonesia nih antara dua ormas, ya, antara ormas NU sama Muhammadiyah. Kita dulu kalau di Gresik, tempat pondok kita dulu, selalu gabung di lapangan. Muhammadiyah itu selalu di lapangan. Jadi dekat pondok kita dulu ada juga NU di masjid. Jaraknya tadi cuma sekitar lapangan dengan masjid tadi jarak 300 meter. Pokoknya corong masjid sama sama salon yang di lapangan tadi beradu. Tapi memang yang sunnah di lapangan. Lapangan itu bisa nampung banyak. Apa fungsinya dikerjakan di lapangan? Supaya seluruh kaum muslimin itu melihat. Kalau ada lapangan, ya mungkin bisa diagendakan untuk berikutnya di masjid kita ini, jamaah kita ini, kalau memungkinkan untuk dikerjakan di lapangan, kalau ada tempat lapangannya, maka yang afdol di lapangan. Ya mudah-mudahan baik, ada lapangan sekitar sini yang bisa dipakai untuk kedepannya. Tapi kalau untuk tahun ini, ya mungkin dipakai di masjid, sebab kaget di lapangan lah dibubarkan uang pulau. Kalau masjid kan Caca ada tahu tadi kan. Atau kalau di lapangan mungkin kan dilarang kan di masjid. Di lapangan tidak dilarang kan? Yang dilarang itu 2000 masjid di kota Palembang dilarang sholat id. 1200. Berarti kan dilarang cuma di masjid kan? Di lapangan tidak dilarang. Yang sunnah di lapangan itu tadi. 1200. Jadi 1201. 1201. Wa illa fal aslu anna nas yakhrujuna ilal musalla li salat id. Kalau tidak, maka hakikatnya secara hukum asal umat manusia itu mereka keluar melaksanakan salat id itu di lapangan. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Dulu Rasulullah SAW keluar pada Idul Fitri, Idul Adha menuju lapangan. Kemudian yang keenam, jadi jelas ya, termasuk sunnah sholat id di lapangan. Rafiq, di mana antum? Kalau sholat id di mana? Lapangan. Sekolahnya antum lapangan? Lapangan. Kalau kami di Saku itu di lapangan di mana? Lapangan itu cuma Siko, Al Jannah Saku itulah. Yang lainnya di masjid kalau. Untuk di wilayah Saku. Masjid Muhammadiyah yang Al Jannah itu di halaman. Di mana lagi? Katiknya di Saku yang di lapangan. Ya?
Dakati. Yang untuk saku itu caknya sebatas yang kita ketahui cuma Masjid Al-Jannah itulah yang di lapangan. Kalau daerah-daerah sini caknya sini dakati. Ada. Lapangan ada. Rata-rata di masjid ya daerah-daerah sini. Kalau dulu anak ngimami di Segaran itu, musola Pak Dwi Martono itu, kalau sebelum dipagar, tapi tidak tahu sekarang lah dipagar kan. Kalau di halaman itu nah. Intirop lapangan ya. Aqabah 1 itu kalau tidak salah dulu di halaman belakang ya. Halaman belakang. Yang Nurul Huda, Masjid Nurul Huda yang anak galak khutbah di Ramakasih itu, di bawahnya di bawahnya itu ya. Muat pula di bawahnya itu tadi. Masjid Agung dalam masjid ya, dalam masjid. Ya intinya di Palembang ini ada yang di lapangan, ada yang di masjid. Itu tadi. Yang afdolnya di lapangan. Kemudian yang keenam, wa yustahabbu ayyu khalifa baina at-tariq fi dhahabihi wa iyabihi. Disunnahkan dia berbeda atau menyelisihi antara jalan-jalan yang ada ketika berangkat dan pergi kembali. Mananya dia menyelisihi jalan pergi dan jalan pulang pada saat berangkat sholat Id tadi. Disunnahkan jalan, misalkan ini Pak RT ini nah, beliau masuk dari sini, bolehlah. Kapas balik dari sini. Nah, itu tadi. Jangan, boleh juga kalau PRT nak nyoba datang dari sini keluar situ Lebak Jaya muter lagi Margoyoso. Itu. Tapi kejauhan kan itu tadi. Ngapa nak ngamal ke sunnah itu tadi. Ya mungkin dengan cara di sini, keluar dari sini, dari depan ini, dari rumah ini kan, depan itu sampai sini. Oke, PRT balik di sini. Lima sabata an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qol kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu id khalafa at-tariq. Kata Jabir, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hari lebaran khalafa at-tariq, beliau membedakan jalannya atau menyelisih jalan. Maksudnya jalan berangkat sama jalan pulang berbeda. Wa qad takallama al-ulama ala hadzal amr. Sungguh para ulama telah berbicara tentang perkara ini. Faqil, maknanya apa sih hikmahnya? Hikmahnya jalan pergi sama jalan balik itu beda. Ngapa sih Rasul itu beda? Ada yang menyatakan litaktsiris sawad, untuk memperbanyak jumlah. Kejinguan banyak kan? Ya, banyak rombongan, sawad itu rombongan, memperbanyak rombongan. Ya kan? Kalau dilihat ternyata kaum muslimin itu banyak. Coba misalkan lewatnya di sini, kaki ada juga yang lewat di situ. Jadi kan kelihatan. Gitu. Wakil, ada yang menyatakan hikmahnya li'iradhah al-musyrikin, untuk membuat kaum musyrikin semakin geram. Jengkel, ibaratnya geram. Mereka nyingoi kaum muslimin banyak. Gitu loh. Wakil, ada yang menyatakan li'izhari syairah, tujuannya untuk menampakkan syiar. Ya kan? Supaya ada yang menyatakan supaya kalau dia mengucapkan salam di sini juga lewat sana mengucapkan salam di situ. Dan secara kenyataan Id memang bagus ya. Biasanya kan diajak mampir kan. Wakila li ghairi dzalik, ada yang menyatakan selain itu. Sekian banyak hikmah-hikmah yang ada. Wala yusalli qabla al-Id wala ba'daha, dan tidak ada salat qabliyah Id, tidak ada pula ba'diyah Id. Salat sunnah qabliyah ba'diyah setelah salat Id itu dak kati, bukan zuhur. Ya, itu zuhur ada qabliyah ba'diyah. Untuk Id dak kati.
illa idza kanat salatul id fil masjid fayusalli tahiyatul masjid, kecuali kalau salat idnya di masjid maka dia salat tahiyatul masjid. Nah, ini kaget insyaallah mungkin kalau di masjid ini maka masuk masjid salat dulu tahiyatul masjid. Amma anna hunaka nafilatun atau nafilatan qabliyatan au ba'diyatan lil id falam yathbut syai'un. Adapun bahwasannya kalau di sana ada salat sunnah qabliyah atau ba'diyah id, itu tidak ada yang sabit, tidak ada yang sahih dari Nabi SAW sedikit pun. Bal sabata khilafu dzalik an Ibnu Abbas, bahkan yang ada malah sebaliknya dari Abdullah bin Abbas, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan juga dari Jabir radhiyallahu anhuma, an katsir min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari banyak para sahabat. Wa hadits Ibnu Abbas, dan juga hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitrin fa shalla rak'atain wa lam yusalli qablaha wala ba'daha. Kata Abdullah bin Abbas bahwasannya Rasulullah SAW beliau pernah keluar untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Ya. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelumnya, tidak pula sholat setelahnya. Maknanya Rasul ketika melaksanakan sholat Id, sholat langsung tanpa ada qobliyah, tanpa ada ba'diyah. Wa bawwaba alaihi al-Bukhari, dan al-Imam al-Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari, babus shalah qabla al-id wa ba'daha, bab salat sebelum id dan sesudah id. Bal jaa'a an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahkan datang riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yusalli qabla al-idain wala ba'dahuma syai'an, bahwasannya dulu Abdullah ibnu Umar tidak melaksanakan salat qabliyah id, tidak pula ba'diyah id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, qal Ibnu Umar mengatakan, kana la yusalli yauma idzin hatta yatahawwalan nahar. Bahkan dulu Ibnu Umar itu menceritakan bahwasanya dulu Rasulullah SAW tidak pernah, atau bisa jadi ini kembali kepada Ibnu Umar ya, kalau ya Ibnu Umar, bahwasanya dulu Abdullah ibnu Umar beliau tidak pernah sholat ya pada hari Id tersebut sampai siang itu berpindah, maknanya berpindah waktu. Yang tadinya tidak zawal berubah apa? Berubah menjadi zawal. Ya tahawal itu berubah, maknanya zawal. Ya. Sampai sudah berubah matahari. Yang tadinya belum zawal, an-nahar itu maknanya siang, yaitu zawal, matahari. Sampai matahari tergelincir. Wa ma jaa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa yuhassinu ba'du ahli ilmi. Adapun yang datang riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri dan dihasankan oleh sebagian para ulama, riwayat yang menyatakan kana Rasulullah SAW idza raja'a minal musalla shalla rak'atain. Ada hadis dihasankan oleh sebagian para ulama, maknanya sahih menurut sebagian para ulama, bahwasannya dulu Rasul apabila raja'ah, kembali, balik atau pulang dari lapangan, shalla rak'atain, beliau salat 2 rakaat. Fahuwa min tariqi Abdullah ibni Muhammad ibni Aqil. Hadis itu berasal dari jalan Abdullah ibnu Muhammad ibnu Aqil, wa huwa dhaifun ala sahih. Dia adalah perawi yang dhaif menurut pendapat yang sahih, min aqwali ahli ilmi, dari pendapat para ulama ahlul ilmi. Namun bagi yang menyatakan hadis ini sahih, bahwasanya Rasul pernah melaksanakan salat 2 rakaat setelah salat Id, mereka mengatakan salat yang dikerjakan Rasul adalah salat duha. Difahami?
Salat duha boleh apa enggak? Boleh. Itu tadi. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya.